Halo minasan, o genki desu ka? Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kata kerja dalam bahasa Jepang secara umum. Kalau minasan cari kata kerja di kamus, itu adalah kata kerja bentuk dasar dan belum mengalami perubahan. Biasanya, kata kerja dalam bahasa Jepang ketika digunakan akan banyak dirubah ke bentuk-bentuk lain, tergantung kalimat apa dan keterangan waktunya. Misalnya kalian mau buat kalimat perintah, atau kalimat bentuk lampau, atau kalimat bentuk sedang, dan lain sebagainya. Jadi nanti kata kerjanya itu mengalami perubahan. Sama seperti saat kalian belajar bahasa Inggris ya, kata kerjanya mengalami perubahan, bergantung fungsi dan juga keterangan waktunya. Nah, untuk memudahkan kalian belajar, kalian harus tahu dulu penggolongan kata kerja dalam bahasa Jepang. Karena masing-masing golongan mempunyai aturan perubahan sendiri-sendiri. Makanya kalian harus tahu dulu ciri-ciri dari golongan kata kerja dalam bahasa Jepang secara umum. Kalau sudah paham penggolongannya, dijamin kalian akan sangat mudah untuk menentukan perubahan kata kerja. Kalian tidak perlu menghafalkan satu persatu kata kerja dan perubahannya. Tapi, asalkan kalian tahu kata kerja tersebut golongan keberapa, pasti akan sangat mudah untuk merubahnya. Jadi kalian pun akan lebih mudah dalam mempelajari pola kalimat dalam bahasa Jepang. Kita langsung saja bahas. Jadi secara umum, kata kerja dalam bahasa Jepang itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian ya, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Masing-masing golongan ini mempunyai cirinya masing-masing. Di penggolongan ini nanti akan membantu kalian untuk memudahkan merubah kata kerja dari bentuk kamus ke bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi kalian pahami dulu penggolongan ini, nanti kalian akan gampang ketika mengubah suatu kata kerja ke bentuk lainnya. Kita akan bahas satu-satu dari kata kerja golongan 1. Jadi kata kerja golongan 1 ini umumnya mempunyai ciri-ciri berakhiran dengan utsuru, bumunu, gukusu. Jadi apa maksudnya ini? Nah, di sini saya sudah kasih contoh. Ini ada kata kerja kau. Jadi kau ini artinya membeli. Kalian bisa lihat di sini, kata kerja itu berakhiran dengan ini, yang golongan 1. Contohnya u. Kaunya ini berakhiran dengan u. Suwaru berakhiran dengan ru. Terus ada contoh lain, yomu berakhiran dengan mu. Terus oyogu berakhiran dengan gu. Ada tatsu berakhiran dengan se. Ini ya. Terus ada kiku. Ini berakhiran dengan ku. Hanasu berakhiran dengan su. Dan masih banyak ada kata kerja lainnya. Oke, jadi ciri-ciri secara umum kata kerja kalau berakhiran dengan ini termasuk ke dalam golongan 1. Kau itu artinya membeli, suwaru itu artinya duduk, yomu membaca, oyogu berenang, tatsu berdiri, kiku mendengarkan, hanasu berbicara. Jadi nanti ketika merubah golongan 1 ini ada rumusnya. Jadi nanti kalian akan mudah, asalkan ingat dulu golongan 1 itu adalah yang berakhiran ini, utsuru, bumunu, gukusu. Oke, ingat yang ini golongan 1. Golongan 1 ini nanti cara merubahnya akan berbeda dengan golongan 2 dan golongan 3. Jadi kalian ingat dulu, golongan 1 yang berakhiran ini. Oke. Sekarang kita bahas golongan 2. Golongan 2 itu umumnya berakhiran iru atau eru. Jadi nanti kalau kalian menemukan di kamus kata kerja yang berakhiran iru atau eru, kalian bisa golongkan ke kata kerja golongan 2. Tapi tidak semua. Nanti kita akan bahas ada pengecualiannya.
tapi secara umum golongan 2 diakhiri dengan iru dan eru. Contohnya ini, taberu artinya makan, miru artinya melihat. Kalian bisa cek di kamus, nanti kalian akan temukan taberu artinya makan, miru artinya melihat. Lihat di sini ada akhiran eru, yang ini akhirannya iru. Oke. Golongan 1 berakhiran dengan ini. Golongan 2 berakhiran dengan iru atau eru. Sampai di sana paham? Kita coba lihat ke golongan 3. Golongan 3 ini hanya ada 2 saja, yaitu kuru dan suru. Kuru artinya datang, suru artinya melakukan atau mengerjakan. Jadi kalian tolong ingat, golongan 3 ini hanya ada 2 saja, kuru dan suru. Oke, hanya ada 2 saja. Sisanya adalah golongan 1 atau golongan 2. Nah, kalian sudah paham golongan 1, golongan 2, sama ciri-ciri golongan 3. Di sini sekarang ada pengecualian. Ada pengecualian. Kalau tadi kalian taunya golongan 1 itu kata kerjanya berakhiran ini, golongan 2 berakhiran iru atau eru. Tapi ada beberapa kata kerja yang termasuk golongan 1, tapi mempunyai ciri-ciri golongan 2. Nah, kalian harus hati-hati dengan ini karena biar tidak salah nanti untuk merubah kata kerjanya. Contohnya ini, ada hasiru. Hasiru. Ini, kalian lihat, di sini akhirannya adalah iru. Tapi dia termasuk golongan 1. Nanti perubahannya yang ini akan mengikuti perubahan golongan ke-1. Lihat di sini ada kiru. Dia meskipun berakhiran iru, tapi dia nanti termasuk golongan 1. Begitu juga dengan siru, kairu, hairu. Ini baru beberapa yang umum kita pakai kata kerjanya. Nanti ada beberapa tambahan kata kerja yang termasuk ke dalam pengecualian. Sementara kita akan bahas yang ini saja dulu ya. Golongan 1 yang mempunyai ciri-ciri golongan 2. Nanti kalian tidak mengubahnya mengikuti golongan 2, tapi golongan 1. Oke. Jadi ini secara umum kata kerja dalam bahasa Jepang. Kita bagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan beberapa pengecualian. Golongan 1 ciri-cirinya berakhiran utsuru bumunu kukusu. Golongan 2 biasanya berakhiran dengan iru atau eru. Golongan 3 hanya ada 2 saja, yaitu kuru dan suru. Jadi kalian ingat 2 ini ya, termasuk golongan ke-3. Nah, minasang, sampai di sini dulu pembahasan tentang kata kerja secara umum. Kita akan bahas secara khusus tentang perubahan kata kerja ke bentuk-bentuk lainnya di video yang berbeda. Sampai jumpa!